hari Sabtu tanggal kita mengadakan sebuah event yang sangat spesial kerjasama antara KOTEKA, Komunitas Traveler Kompasiana, dan juga Universitas Negeri Surabaya. Dalam 1 sampai 1,5 jam ke depan, kita nanti akan banyak berdiskusi dengan pengalaman Pak Hendra atau Mas Hendra, saya menyebut beliau adalah Mas Hendra, tentang pekerjaan beliau sebagai jurnalis nah ini saya pronunciation-nya mohon maaf ya kalau salah ya, Dutch Welle. Jadi beliau sudah menjadi jurnalis selama nanti bisa bercerita berapa tahun di sana dan bagaimana pekerjaan beliau. Nah, sebelum acara kita mulai, kita ingin mendengarkan kata sambutan yang pertama dari Mbak Gana, anggota dari Komunitas Traveler Kompasiana. Silakan Mbak Gana. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, dan selamat pagi Jerman, selamat sore Indonesia. Aduh, kangen banget Indonesia, sudah 2 tahun. Pengennya pulang-pulang terus. Tapi seperti tadi saya bilang ya, mikirnya jadi lebih besar pasak daripada tiang. Jadi kalau liburnya cuma 2 minggu, kemudian karantinanya di 2 negara itu juga hampir 2 minggu, akhirnya nggak bisa liburan. Jadi berangkat aja terus pulang gitu ya. Semoga kondisi di Indonesia baik, dan terima kasih untuk terselenggaranya acara ini. Jadi saya adalah Gana, salah satu founder dari Komunitas Traveler Kompasiana yang mengadakan Zoom setiap hari Sabtu sejak pandemi gelombang pertama. Kalau di Jerman gelombangnya udah 4 ya. Kemudian kami sudah mengadakan sekitar 52-53 ya Zoom, dan bekerja sama dengan berbagai komunitas serta masyarakat umum, tokoh dan expert seperti Mas Hendra Pasuhuk hari ini, dan termasuk KBRI Indonesia di seluruh dunia. Karena kita nggak bisa jalan-jalan, jadi saya ajak jalan-jalan. Saya kan orangnya nggak bisa diem gitu ya, pengennya jalan kemana gitu. Tapi karena kondisi memang tidak memungkinkan, sepertinya Zoom seperti ini sangat bagus untuk membuat kita tuh semakin bergairah, nggak lesu aja di rumah begitu ya. Kalau di Jerman mungkin udah lumayan ya, sudah bisa jalan-jalan, apalagi ke daerah EU yang zonanya udah hijau. Jadi saya sudah membuktikan kalau sudah divaksin, kita bisa keliling ke daerah EU yang zonanya hijau. Dan selamat datang kepada Ibu Wakil Dekan Bidang Fakultas Bahasa dan Seni UNESA ya, Ibu Mintawati. Kemudian Mas Hendra Pasuhuk dari Deutsche Welle Mas bacanya ya. Kemudian dari Komunitas Traveler Kompasiana ada Mas Oni ya, yang sekarang ini menjabat sebagai bendahara dan hari ini adalah MC dari acara. Kemudian Mbak Nani adalah ketua untuk tahun 2021 dan saya sebagai sekretarisnya karena sedang berhalangan, mungkin di Lombok sedang jaringannya kurang kuat, tidak sekuat di daerah lain seperti di Jakarta atau di Jerman ya. Semoga nanti bisa bergabung. Dan untuk adik-adik mahasiswa, untuk Mas Lutfi Saksono dan dosen-dosen yang lain, saya kangen banget biasa ke sana untuk share tentang pengalaman saya menulis buku atau pengalaman saya di Jerman. Pokoknya seru banget. Kalau di Unesa saya serasa fly banget di sana, senang banget dengan antusias adik-adik mahasiswa yang sepertinya punya mimpinya Jermannya tuh gede banget dan punya banyak pengalaman juga belajar bahasa Jerman ketimbang saya ya. Baik, itu saja sepertinya apa yang ingin saya katakan untuk hari ini, karena dadaan sambutannya, dan semoga hari ini akan memberi manfaat buat adik-adik, teman-teman semua yang tertarik untuk dunia jurnalistik dan pariwisata, karena hari ini juga akan dibagikan sedikit tentang Bonn. Saya sudah pernah ke sana, cantik banget kalau pas musim semi ya, itu kayak sakuranya gitu, mandelnya tuh bagus banget, pink. Dan apa saja yang akan dibagikan hari ini semoga memberikan harapan, inspirasi, dan semangat untuk tahun-tahun mendatang bahwa kita nggak boleh hanya melakukan apa yang sekarang ini kita lakukan, tapi terus berkembang ya. Jadi karakter building juga untuk hari ini. Demikian saya Gana Stigmani Jerman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gana yang selalu semangat bersama teman-teman KOTEKA. Jadi seperti yang Mbak Gana sebutkan, kita udah mulai mengadakan acara KOTEKA Talk ini hampir 1,5 tahun tidak terasa ya, setiap hari Sabtu. Dan minggu depan kita juga ada satu kegiatan juga kolaborasi dengan sebuah organisasi. Jadi teman-teman kalau memang
ingin mengetahui jalan-jalan walaupun masih virtual, gabung aja di Koteka setiap hari Sabtu jam 4 sampai jam 5 waktu Indonesia. Dan kita ajak tidak hanya tadi di Indonesia, hari ini di Jerman, mungkin besok ke Bolivia atau ke negara-negara yang kita nggak pernah tahu situasinya seperti apa saat ini. Untuk sambutan kedua, kami mengundang Ibu Dr. Mintawati MPD. Beliau adalah Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Kami persilahkan Ibu. Terima kasih, Mbak Oni Jamhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi di Jerman. Nah, jadi tahu bedanya jauh sekali ya. Saya berbahagia dari perwakilan dekanat bisa bergabung dan diminta untuk memberi sambutan pada kegiatan talk show yang luar biasa ini dengan topik Sekilas Kota Bonn dan menjadi jurnalis luar negeri, peluang dan tantangan, yang diselenggarakan atas kerjasama jurusan Bahasa dan Sastra Jerman Universitas Negeri Surabaya dengan KOTEKA. Satu akronim yang menarik ya, karena saya ingat Papua begitu ya. Tapi KOTEKA-nya di sini ternyata adalah Komunitas Traveler Kompasiana, sebuah nama yang luar biasa. Saya yakin juga kegiatannya pasti luar biasa. Dari apa yang saya terima, ternyata acara ini diikuti oleh 60 kota. Terus ditambah berapa negara ini ya? Karena ada yang dari Jerman dan Indonesia, dan peserta kurang lebih 166. Sudah lebih dari 100, yaitu 173. Berarti lebih dari apa yang dilaporkan oleh panitia pada 17 September pukul 23. Tengah malam ya, malam. Terus ada 30 instansi. Jadi betul-betul suatu prestasi tersendiri bagi kedua instansi, yaitu jurusan Bahasa dan Sastra Jerman serta KOTEKA. Kami berharap semoga acara seperti ini tidak berhenti sampai di sini. Apalagi tadi Mbak Gana menyampaikan sudah sangat familiar ya dengan teman-teman di UNESA, bisa memprediksi bagaimana antusiasme para mahasiswa yang belajar di jurusan Bahasa dan Sastra Jerman. Kita sore ini akan diajak berjalan-jalan ke kota Bonn. Saya terus terang belum pernah ke Eropa, jadi saya pikir saya perlu menikmatinya juga. Terima kasih kepada Ibu Vinda Maya yang adalah Kahumas, Kepala Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Surabaya yang nanti bertindak sebagai moderator, juga Pak Hendra Pasuhu ya, beliau senior editor. Nah ini Deutsche Welle, semoga gak salah ya, karena saya tidak pernah belajar bahasa Jerman, Bapak mohon maaf. Terima kasih sudah berkenan hadir pada acara yang luar biasa ini. Juga Bapak Ibu lain yang sedang berada di Jerman, ini tombol kangen ya, untuk bisa bersua dengan teman-teman dari Indonesia. Semoga pertemuan ini membawa manfaat yang bermanfaat yang luar biasa bagi semua peserta dan semua pemateri serta pihak-pihak lain yang terlibat. Semoga acara talk show ini berjalan dengan lancar dan semua bisa menikmati, karena kita akan diajak berjalan-jalan sekaligus nanti menerima tantangan bagaimanakah menjadi jurnalis di luar negeri, sebuah pengalaman yang sangat menantang bagi adik-adik yang sedang mendalami bahasa dan sastra Jerman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras dan seluruh pengelola jurusan Bahasa dan Sastra Jerman UNESA serta KOTEKA. Terima kasih, selamat sore, selamat bertalk show. Semoga lancar dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih sekali Ibu Dr. Mintawati MPD atas sambutannya. Ini memang sebuah kegiatan kita yang luar biasa. Salah satu pesertanya yang mungkin terbanyak ya Mbak Gana. Biasanya memang Zoom kami juga terbatas 100 orang saja. Tapi hari ini alhamdulillah ya, jadi berkat kerjasama kami bisa menggunakan fasilitas dari UNESA dan bisa mengundang lebih banyak peserta dalam kegiatan ini. Dan sebelum saya memberikan ini floor kepada Mbak Vinda sebagai Ketua Humas dari UNESA yang akan memandu acara pada sore hari ini, mari kita dengarkan bersama lagu Indonesia Raya dan Mars UNESA.
Terima kasih dan sekarang kita akan ke sesi berikutnya yaitu bincang-bincang dan juga presentasi nanti dengan Kota Bonn. Saya akan memberikan floor ini kepada Mbak Vinda sebagai Ketua Humas Universitas Negeri Surabaya. Silakan Mbak Vinda. Baik, terima kasih Mas Oni Jamhari, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat pagi yang ada di Jerman, Mas Hendra dan juga Mbak Gana. Oh ya, tadi Mbak Gana di kolom chat, nggak apa-apa Mbak. Saya tadi mendengar suara Mbak Gana yang nyaring, saya langsung cek sound di rumah karena takutnya kalah. Takutnya kalah suara nih. Baik, salam kenal semuanya. Terima kasih Bu Minto, Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik FBS, kemudian Bu Dwi, Bapak Ibu dosen di jurusan Bahasa dan Sastra Jerman. Terima kasih, ada Pak Yunan, ada Pak Lutfi, ada Bu Ajeng, Bu Woro, dan lain-lain. Dan juga saya tentu menyapa teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang hari ini ada di forum Zoom. Kita bertemu di forum yang menyenangkan, malam mingguan yang berkualitas ceritanya hari ini. Jadi biasanya kalau malam mingguan kita jalan-jalan di dekat rumah begitu, hari ini jauh banget jalan-jalannya di Jerman. Ini sore hari ini saya akan memandu toko bersama dengan Mas Hendra Pasuhuk, ini dari Deutsche Welle Jerman, dan saya coba bacakan dulu beberapa CV beliau ya, yang saya nyontek dari Google. Mudah-mudahan betul ya Mas Hendra ya. Jadi Mas Hendra ini jurnalis yang sudah puluhan tahun bekerja di media internasional dan paling lama di Jerman. Pernah mengenyam studi di jurusan Sosiologi dan Ekonomi di University of Cologne, Jerman. Kemudian pernah menjadi trainer atau sampai saat ini mungkin ya menjadi trainer untuk komunikasi dan manajemen interkultural. Dan pengalaman beliau ini sampai saat ini di posisi sekarang senior editor di Deutsche Welle. Banyak hal yang sudah dilakukan atau dikerjakan oleh Mas Hendra ini tentu sebagai jurnalis, yaitu membuat laporan, kemudian membuat reportase, menulis opini, produksi TV, produksi radio. Nah, saya akhirnya penasaran nih dengan berbagai produk yang sudah dibuat oleh Mas Hendra. Berarti boleh dibilang Deutsche Welle ini medianya memang di beberapa bidang ya Mas Hendra ya, ada radio, ada TV, ada cetak begitu Mas Hendra. Cetak tidak ada. Cetak tidak ada. Jadi kami lembaga penyiaran. Jadi ada radio, ada TV, dan sekarang online ya, yang paling baru lewat internet. Ini kalau saya membayangkan gitu, kalau di Indonesia apakah mirip dengan TVRI begitu Mas Hendra? Iya betul. Jadi kami adalah lembaga siaran publik. Bedanya dengan TVRI, Deutsche Welle adalah lembaga siaran publik ke luar negeri. Jadi Deutsche Welle tidak membuat siaran di dalam negeri, karena di dalam negeri ada lembaga siaran publiknya sendiri. Karena di Jerman, maaf ya, saya tinggal di pinggir jalan dan dekat rumah sakit. Jadi
jadi sering dilewati ambulans dan macam-macam. Seperti saya bilang, kita melakukan siaran sebenarnya ke luar negeri. Di dalam negeri ada lembaga publik sendiri yang melakukan siaran, dan di Jerman penyiaran adalah hak negara bagian. Jadi di Jerman ada 16 lembaga siaran publik di setiap negara bagian, dan mereka membuat asosiasi juga untuk siaran di seluruh Jerman. Tapi dengan adanya teknologi internet, sebenarnya batas ini sudah tidak ada, karena semua orang bisa melihat Deutsche Welle di internet juga gitu. Tapi sebenarnya dari mandatnya kami hanya melakukan siaran ke luar Jerman. Berarti selama ini memproduksinya justru untuk keluar ya, bukan untuk di dalamnya sendiri begitu, Mas Hendra? Ya, betul. Mungkin lebih mirip dengan VOA ya, Amerika. Mereka juga siaran keluar, karena di dalam sendiri yang lain yang siaran. Bapak Ibu, teman-teman semuanya di forum Zoom ini, tentu kita semakin penasaran ya, pengen menyimak bagaimana Mas Hendra nanti akan menceritakan bagaimana sekilas Kota Bonn dan bagaimana menjadi jurnalis. Saya ketika melihat teman-teman begitu di Indonesia saja menjadi jurnalis itu tantangannya sudah luar biasa gitu. Apalagi sekarang era internet, teknologi yang tuntutannya adalah cepat begitu. Kadang idealisme jurnalistik itu sudah agak meleset begitu. Jadi karena dituntut kecepatan. Nah, saya membayangkan bagaimana menjadi jurnalis yang itu justru di luar negeri. Bagaimana dulu Mas Hendra ini berjuang untuk bisa sampai di Jerman, dan kita tahu sekarang posisinya menjadi senior editor. Nah, boleh dong Mas Hendra menceritakan gitu, kita beri waktu sekitar 30 menit. Monggo disampaikan kepada teman-teman di forum Zoom ini tentang sekilas Kota Bonn dan bagaimana pengalaman menjadi jurnalis di Deutsche Welle. Silakan Mas Hendra. Oke, terima kasih pertama-tama atas undangannya dalam acara yang untuk saya sangat menarik. Dari kombinasinya, memang saya beberapa kali bikin presentasi tentang jurnalisme, tapi di sini juga ada publik traveler. Baik sekali untuk masa-masa sekarang, mengalihkan pandangan sedikit keluar jendela karena kita banyak di rumah. Karena ini ide yang spontan, saya juga agak sedikit mencari gambaran bagaimana memulainya. Saya ada presentasi sedikit biar lebih jelas, dan saya rencananya bercerita sedikit sekilas tentang Kota Bonn, baru kita beralih ke tema jurnalismenya. Saya bisa share screen ya? Bisa Mas, silakan. Ini juga masalah teknik baru yang sekarang harus dikuasai hampir semua orang. Bagaimana bergaul dengan teknologi yang kita miliki sekarang. Kelihatan ya? Ya. Jadi Kota Bonn ini memang kota yang cukup unik, dalam artian ini sebenarnya kota kecil yang cukup nyaman, tetapi pernah menjadi ibu kota Jerman setelah perang dan ketika Jerman Barat didirikan. Jadi waktu itu Jerman terpecah dua menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Timur beribu kota di Berlin Timur, sedangkan Jerman Barat beribu kota di Bonn, yang sebelumnya sebuah desa peristirahatan. Mungkin ada yang bertanya kenapa dipilih Bonn? Ya memang waktu itu Jerman kalah perang dan ada kekuasaan sekutu antara Rusia, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Daerah Jerman Timur adalah bekas kekuasaan Uni Soviet, dan daerah Jerman Barat adalah aliansi sekutu Barat yang kemudian memutuskan untuk mendirikan negara Jerman Barat dan memilih Bonn sebagai ibu kota. Dari situlah awal sejarahnya Kota Bonn. Dan ketika diputuskan perpindahan ibu kota, Bonn sebenarnya cukup beruntung karena mendapat banyak dispensasi, mendapat banyak uang untuk menggantikan kerugian-kerugian yang ada setelah dia tidak menjadi ibu kota. Dan kebetulan wali kota Bonn cukup baik mengelola dana yang ada, sehingga menjadikan Kota Bonn kota yang lebih nyaman, salah satu pusat penelitian, mereka membangun universitas-universitas, memperbaiki fasilitas. Jadi kalau kita bayangkan satu kota yang tadinya berfungsi sebagai ibu kota, mempunyai infrastruktur sebagai ibu kota, tiba-tiba kembali menjadi desa. Tentu saja sangat nyaman, karena semua fasilitas publiknya adalah fasilitas bekas ibu kota. Itu salah satu keuntungan besar bagi Kota Bonn. Kota Bonn ini sekarang mungkin populasinya 330.000 orang. Suhu udara sekitar 16 derajat pada saat ini. Luas wilayahnya 140 km kuadrat ya. Kalau kita bandingkan dengan Depok misalnya, ya populasinya sekitar 2,5 juta orang. Jadi jauh lebih banyak dari Bonn. Bonn ini mungkin satu bagian saja dari Kota Depok. Luas wilayahnya juga
lebih luas di Depok ya, tapi kurang lebih lah 140 dibandingkan 200 km². Jadi itulah Kota Bonn. Saya ingin bercerita sedikit tentang apa saja yang bisa kita lihat di Kota Bonn, dan untuk itu saya ingin mencoba sesuatu, yaitu saya akan coba melihat satu video. Ini memang prosedurnya agak, saya harus cari dulu. Dan seperti yang saya pahami, teman-teman di sini juga dari jurusan bahasa Jerman ya, betul. Jadi mungkin ada yang bisa mengerti bahasa Jerman. Kalau Deutsche Welle ya pelafalannya sudah banyak yang benar, tepat sekali. Kita bilangnya Deutsche Welle. Dan mungkin banyak yang belum tahu kenapa tadi ada foto patung Beethoven. Beethoven dilahirkan di kota Bonn, tapi kata orang hanya numpang lahir aja, karena kemudian dia berkarir di tempat lain dan menjadi terkenal di tempat lain. Walaupun begitu, kota Bonn sangat menghargai pujangga besar ini dan menjadi salah satu ikon Beethoven ini. Dan kota Bonn setiap tahun melakukan festival, Beethoven Festival namanya, walaupun tahun lalu tidak karena ada pandemi. Yang kita lihat sekarang ini, di sini ini adalah pemandangan kota Bonn yang cukup hijau di samping sungai Rhine. Ini di bagian kota. Seperti saya bilang, Beethoven sudah menjadi ikon di kota Bonn. Ada patungnya di depan gedung kantor pos yang tua. Dan seperti biasa di setiap kota di Jerman, Anda setiap 10 meter menemukan satu gereja. Dan setiap kota mempunyai katedralnya sendiri atau gedung gerejanya sendiri. Lalu fasilitas yang dulunya adalah parlemen Jerman, sekarang menjadi World Conference Center. Karena ada fasilitas-fasilitas kongres yang sudah diperbarui. Dan banyak sekali acara-acara yang diselenggarakan di sana, antara lain konferensi PBB tentang iklim, karena sekretariat iklim PBB sekarang juga ada di Bonn. Dan Deutsche Welle sendiri juga setiap tahun menyelenggarakan apa yang kita sebut Global Media Forum, yaitu kongres jurnalisme dari seluruh dunia setiap tahun, walaupun tahun lalu hanya dilakukan secara virtual karena pandemi. Inilah katedral terbesar, Basilika Bonn, yang ada di pusat kota Bonn, yang sudah dibangun dari abad ke-16 dan abad ke-17. Dan kota Bonn sejak lama sudah menjadi kota universitas dengan jurusan kedokteran yang cukup terkenal, dan universitas di Jerman berbeda mungkin dengan di Indonesia dari segi formatnya. Jadi jarang ada universitas yang ada di gedung bertingkat-tingkat. Biasanya di satu gedung utama, lalu tempat yang lain terpisah-pisah. Fakultas ini di bagian lain, semuanya terpisah-pisah. Di kota Bonn cukup beruntung kalau orang bisa belajar ke kota Bonn, karena gedung utamanya ada di bekas sebuah kastil. Jadi kalau Anda menjadi student di Bonn, Anda akan belajar di dalam kastil, ya, dan merasakan suasana ilmiah yang kita bayangkan dari Eropa zaman dulu-dulu, ya. Bagaimana, karena pendidikan di Eropa zaman dulu adalah pendidikan kaum bangsawan, ya, dan mereka ada di kastil-kastil seperti di Inggris juga, ya, banyak universitas yang gedung utamanya di dalam kastil-kastil. Inilah pemandangan salah satu gedung utama universitas di kota Bonn. Ada juga Taman Botanik Bonn yang cukup lengkap dengan koleksi-koleksi tanaman yang menjadi bagian dari jurusan biologi di Bonn. Jadi semua fasilitas yang ada juga menjadi fasilitas pendidikan di universitas, termasuk banyak rumah sakit di kota Bonn dengan spesialisasinya sendiri-sendiri yang juga lekat kepada jurusan kedokterannya. Misalnya jurusan kedokteran jantung dan lain sebagainya. Dan inilah rumah lahir Beethoven yang di kota Bonn yang sekarang menjadi museum. Beethoven dilahirkan bulan Desember tahun 1770, tapi ada di palang pintunya. Kompleksnya cukup luas ke belakang, dan di belakang masih ada aula pertunjukan di mana juga dilakukan konser-konser musik klasik. Sebagai bekas ibu kota, Bonn adalah kota kecil yang cukup internasional karena masyarakatnya terbiasa bergaul dengan masyarakat internasional. Dalam arti mereka bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, terbiasa. Hal yang tidak lumrah di Jerman, ya, kalau Anda datang ke sini. Dan sebagai ibu kota, Bonn memiliki banyak museum yang bertaraf nasional. Ini misalnya Museum Sejarah Jerman yang cukup lengkap, dari sejarah zaman dulu sampai sejarah perang dan sejarah pendirian Jerman Barat dan Jerman Timur. Kemudian yang terakhir tentu penyatuan kembali Jerman, reunifikasi Jerman. Dan masuk ke museum nasional ini gratis, setiap orang bisa masuk.
kalau kita menggunakan beberapa fasilitas audiovisual ada biayanya, tapi untuk masuk sendiri ke gedung museumnya tidak dipungut bayaran apa-apa. Dan kota Bonn seperti banyak kota di Jerman dulunya juga menjadi pangkalan tentara Romawi, sehingga bisa ditemukan gedung-gedung atau bekas-bekas gedung-gedung dari zaman Roma. Dan inilah Taman Botani Kota Bonn. Ada juga bunga Rafflesia Arnoldi di sana yang cukup populer di Jerman, setiap kali berkembang menjadi berita-berita utama di Kota Bonn. Jadi Kota Bonn adalah kota tempat belajar yang cukup nyaman kalau Anda ingin belajar di Bonn, karena tidak terlalu penuh dan tidak terlalu riuh rendah. Kotanya cukup hijau dengan fasilitas yang cukup lengkap. Selain itu, di sekeliling Kota Bonn tentu banyak tempat-tempat yang bisa Anda kunjungi, yang klasik, kota tua di Jerman. Ini pemandangan balai kota di Bonn, balai kota yang lama. Dulunya bekas rumah seorang bangsawan. Sekarang balai kota pindah ke gedung yang lebih modern dan lebih besar. Jadi gedung ini hanya digunakan untuk acara-acara representatif, misalnya menerima tamu-tamu negara atau pemberian bintang jasa dan lain sebagainya. Jadi balai kota ini pernah menerima kunjungan misalnya John F. Kennedy atau pimpinan Soviet Mikhail Gorbachev, yang juga sangat dihormati di Jerman karena dia cukup berperan dalam reunifikasi Jerman, dalam penyatuan kembali Jerman. Jadi itulah sekilas tentang kota Bonn, dan tentu saja sebagai kota internasional, bekas ibu kota, kota Bonn punya cukup banyak tawaran kuliner dari berbagai negara dan berbagai gaya dan bahasa, dan cukup banyak tempat seperti pub dan restoran yang bisa kita kunjungi, dan tentu saja banyak juga tur-tur yang bisa kita pesan kalau kita mau mengenal lebih jauh tentang Kota Bonn. Jadi itu cerita sekilas tentang Kota Bonn. Bagaimana saya sampai ke Kota Bonn? Dulunya saya ada di Cologne, ada di Köln, karena Deutsche Welle dulunya berpusat di kota Köln. Ketika Jerman bersatu, kami pindah ke Bonn, namun ternyata ibu kotanya kemudian pindah ke Berlin, sehingga sekarang TV dari Bonn, divisi televisi, juga ikut pindah ke Berlin. Sementara kantor pusatnya tetap berada di Bonn. Kalau ada urusan televisi Deutsche Welle, itu semua urusannya di ibu kota, di Berlin. Itulah sekilas tentang Kota Bonn yang ingin saya sampaikan. Baiklah, kita coba balik lagi ke presentasi kita. Saya kurang tahu soal pertanyaan-pertanyaan dan diskusi, apa dilayani sekarang atau nanti, atau saya lanjut dulu ke bagian jurnalistiknya, gimana? Iya, lanjut langsung ke jurnalistik. Ya. Oke, baiklah. Tentang bagaimana saya menjadi jurnalis. Ya memang saya waktu di Indonesia saya sudah siaran di radio di masa SMA, karena di Indonesia banyak sekali radio-radio lokal, dan ketika saya ke Jerman, saya memang dari dulu berkeinginan untuk terjun ke media, dan akhirnya saya melanjutkan di Deutsche Welle. Saya sebelumnya bekerja sebagai freelance jurnalis di Jerman. Kemudian tahun 1999 dikontrak oleh Deutsche Welle dengan satu mandat waktu itu, karena Indonesia ada reformasi pada tahun 98, sehingga Deutsche Welle berusaha membuat format baru siaran Indonesia. Dengan alasan karena Indonesia sudah membuka diri untuk demokrasi. Situasi yang berbeda dengan ketika masih di bawah Presiden Soeharto dan Orde Baru. Karena itu diperlukan format siaran yang baru untuk publik Indonesia. Jadi Deutsche Welle adalah lembaga siaran publik dengan mandatnya sendiri dan prinsip dasar sendiri. Setiap lembaga penyiaran dan setiap media memiliki pedoman-pedoman dasarnya sendiri. Tentu saja ada jurnalismenya, tapi ada juga mandat utamanya. Di Deutsche Welle adalah memperkenalkan perspektif Jerman dan Eropa. Kenapa ada pemikiran seperti itu? Karena Jerman menyadari bahwa dia adalah negara pengekspor. Dia hidup dari menjual ekspornya. Sehingga dengan itu dia juga perlu memperkenalkan dirinya kepada dunia dan memperkenalkan perspektif politiknya dan membangun hubungan baik dengan bangsa-bangsa di dunia. Karena itu pedoman Deutsche Welle adalah demokrasi, hak asasi manusia, dialog antar budaya, dan proses politik yang damai. Jadi itulah pedoman yang kita pegang ketika kita membuat produk-produk siaran kita. Itu cerita pendeknya. Jadi dulu saya mulai sebenarnya di media cetak di Jerman. Saya menulis di koran-koran Jerman tentang Indonesia.
dan Asia. Ini yang jauh lebih mudah ya, karena saya dari Asia dan dari Indonesia. Kalau saya menulis tentang Indonesia dan Asia daripada saya menulis tentang Jerman, karena di sini juga banyak jurnalis dari Jerman. Dan kebetulan editor-editor di Jerman memang punya pemikiran bahwa kalau ada seseorang dari satu negara menulis tentang negaranya, itu jauh lebih otentik ketimbang dia meminta pandangan dari expert, tapi bukan orang dari negara itu. Ya, jadi itu menjadi satu keuntungan saya juga, karena pada saat saya memulai tidak banyak orang Indonesia yang mau bekerja sebagai jurnalis di Jerman. Jadi saya punya bonus untuk menutupi bidang Indonesia dan Asia. Itu kebetulan yang pertama. Kebetulan yang kedua adalah saya mulai menjadi jurnalis sekitar tahun 93, freelance jurnalis. Pada saat saya mulai, susah sekali menjual tema Indonesia ke media-media cetak di Jerman, karena mereka bilang 20 tahun tidak ada perubahan apa-apa di Indonesia, presidennya aja sama terus. Jadi buat apa menjadi berita gitu. Sehingga saya harus membujuk-bujuk mereka dan menekankan pentingnya Indonesia untuk bisa memasukkan berita tentang Indonesia. Situasi ini berubah 180 derajat pada tahun 97. Kita tahu ada krisis moneter yang dimulai dari Thailand dan akhirnya menjadi krisis besar di Indonesia, dan berdampak pada mundurnya Presiden Soeharto digantikan oleh Presiden Habibie, ya, sehingga tiba-tiba semua media Jerman tertarik memberitakan tentang Indonesia. Dan pada saat itu saya tidak lagi mengejar editornya yang mengejar saya untuk menulis, dan saya harus memilih mana yang saya layani atau tidak, karena saya tidak mampu melayani semuanya. Itu juga satu pengalaman jurnalistik atau seorang jurnalis yang kadang-kadang sangat menentukan, adalah peristiwa di satu tempat. Satu kebetulan kita berada di tempat yang tepat pada saat yang tepat. Sehingga saya bisa masuk ke media karena pada waktu itu di Asia dan Indonesia terjadi perubahan yang besar. Kalau kita ingat lembaga siaran misalnya CNN, ya, CNN itu dulu stasiun siaran yang kecil di satu kota, nggak ada orang Amerika yang nonton CNN. Pada saat pecah perang di Irak, kebetulan sekali satu wartawan dia ada di Baghdad. Dan dialah waktu itu satu-satunya wartawan yang bisa melakukan siaran live saat Baghdad diserang oleh Amerika Serikat. Disitulah sejarah naiknya CNN menjadi sebuah lembaga siaran internasional. Jadi kadang-kadang ini masalah waktu dan peristiwa. Hanya pada saat ada satu kejadian, Anda harus siap. Kalau pada saat kejadian itu ada, tapi Anda tidak siap menjadi jurnalis, ya kesempatan itu lewat dari Anda. Begitu ya. Jadi ada banyak faktor juga yang mempengaruhi karir saya sebagai jurnalis. Itu yang bisa saya katakan. Sebenarnya presentasi saya sudah selesai sampai di situ. Kita bisa ngobrol sekarang menjadi jurnalis ya. Kenapa menjadi jurnalis? Menjadi jurnalis, kalau orang dulu ya, pada zaman saya tanya, kamu mau jadi apa? Jadi jurnalis. Wah, jadi jurnalis mau ngapain lo? Hidup dari mana? Katanya gitu. Karena ya orang semua seperti, mungkin pertanyaan sama seperti kalau orang bilang saya mau jadi pelukis atau mau jadi seniman ya. Wah, mungkin orang tuanya mencak-mencak ya. Kamu jadi dokter kayak, jadi insinyur kayak, kalau milih yang nggak jelas gitu. Nah, itu satu hal. Hal yang kedua, jurnalisme itu adalah satu profesi yang tidak menuntut pendidikan ilmiah. Kalau Anda ingin menjadi dokter, Anda tidak bisa menjadi dokter kalau tidak lulus kedokteran. Kalau Anda ingin menjadi insinyur, Anda tidak bisa menjadi insinyur kalau tidak lulus pendidikan insinyur. Kalau Anda mau menjadi jurnalis, Anda tidak sekolah pun tidak apa-apa. Yang penting Anda mampu menghasilkan produk jurnalis yang baik. Tentu saja sangat menguntungkan apabila Anda menempuh pendidikan-pendidikan yang memberi Anda bekal yang cukup. Tapi tidak ada tuntutan akademis di profesi jurnalis. Karena itu kita bisa melihat di bidang jurnalisme ini orang dari berbagai latar belakang. Ada orang yang belajarnya geologi, ada yang belajarnya biologi, ada yang kuliahnya macam-macam, bisa jadi jurnalis. Satu-satunya yang menentukan adalah kemampuannya menghasilkan produk jurnalisme. Pertanyaan kedua, why? Kenapa? Kenapa mau jadi jurnalis? Pertanyaan ini mungkin datang dari orang yang sudah pernah menjadi jurnalis atau orang yang sudah jadi jurnalis. Kenapa? Jurnalis itu praktis bekerja 24 jam ya. Jadi memang saya punya jam kantor. Tapi kalau saya tidur di rumah misalnya jam 1 pagi, lalu ada bom meledak di pusat kota Bonn, ya saya tidak bisa bilang sama kepala perusahaan, saya tidur dulu ya. Never ya. Pada saat kejadian ada, Anda harus siap. Jadi pada
prinsipnya kita harus standby 24 jam dan punya insting untuk kejadian-kejadian yang punya dimensi besar. Kita tidak bisa menolak sebagai jurnalis karena tugas kita adalah memberitakan. Kita harus sangat sadar kalau kita mau jurnalis bahwa dalam situasi ekstrim orang bilang kita akan menikah dengan profesi kita. Misalnya saya janjian dengan istri saya untuk makan malam ya, karena ulang tahun dia begitu. Oh, hari Kamis kita makan malam ke restoran. Tiba-tiba hari Rabu saya diminta berangkat ke Pakistan misalnya karena ada gempa bumi. Lalu saya tidak bisa bilang, wah, saya udah janji nih sama istri. Tidak bisa. Sebagai jurnalis profesional, Anda harus berangkat. Dan tentu saja istri Anda ngamuk-ngamuk. Itulah resiko pekerjaan dan profesi seorang jurnalis. Anda akan berantem dengan teman-teman karena sering melanggar janji. Anda juga susah membuat janji. Misalnya dia bilang, nanti bener ya, datang ya, 2 minggu depan loh. Saya nikah loh, jam segini. Anda mungkin menjanjikannya pada saat itu, tapi mungkin juga Anda tidak bisa hadir pada hari hanya karena ada kejadian. Nah, inilah resiko profesi jurnalis kalau Anda mau menjadi jurnalis profesional. Why? Kalau Anda sudah menentukan, bertekad menjadi, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana menjadi seorang jurnalis? Saya mulai di media cetak, karena media cetak adalah media yang sangat ideal untuk memulai karir jurnalis. Karena apa? Karena kalau Anda di media elektronik menjadi reporter, orang akan melihat laporan Anda, kejadian ini, kejadian itu. Tapi orang tidak melihat nama Anda. Kalau Anda menulis di media cetak, orang tahu siapa yang menulis. Dan mungkin kalau produk Anda baik, orang akan ingat, oh, orang ini yang menulis, tulisannya bagus. Karena itu, kalau Anda mau mulai profesi jurnalis, Anda harus masuk di media cetak. Karena nama Anda harus dikenal. Karena setelah itu, kalau Anda menawarkan satu produk atau pergi ke satu tempat untuk bilang saya mau jadi jurnalis, orang akan bertanya, siapa Anda? Saya tidak pernah mendengar tentang kamu. Itu berbeda kalau Anda sudah pernah mempublikasi sesuatu atau sering membuat publikasi sehingga nama Anda dikenal. Jadi Anda harus sudah punya track record atau sudah pernah bekerja di media dan lain sebagainya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu kita sudah lihat apa yang dibutuhkan dari jurnalis dan itu memang dasar dari jurnalisme ya, yang kita kenal dengan 5W1H. Selalu nanya, kita harus selalu nanya, mempertanyakan alasan-alasan dari apa yang kita buat. Jadi memang untuk menjadi jurnalis kita juga harus punya kerinduan atau kesenangan menjadi jurnalis. Kalau Anda tidak senang menulis, tidak senang dengan hal-hal yang aktual, Anda pasti stres jadi jurnalis. Jadi memang kita harus tertarik pada kehidupan sosial, pada kehidupan politik. Kita harus selalu ingin mencari yang baru, punya ketertarikan untuk itu. Dan tentu saja seorang jurnalis itu adalah pengamat dan bukan aktivis. Ada garis yang sangat tegas antara aktivis dan jurnalis. Kenapa? Seorang aktivis tidak akan, kalau dia aktivis HAM, dia tidak mau berbicara dengan pembunuh. Orang itu jahat, bunuh orang. Seorang jurnalis, walaupun dia pro hak asasi, kalau dia disuruh mewawancara seorang pembunuh, dia harus bisa. Saya membela demokrasi, tapi saya harus bisa mewawancara seorang diktator dalam profesi saya sebagai jurnalis, karena itu adalah tugas saya. Ya, yang hal itu mungkin seorang aktivis bisa menolak. Saya tidak mau ngomong dengan diktator, dia menindas rakyatnya. Gitu. Seorang jurnalis tidak bisa. Dia harus mampu ya berada di atas keberpihakan politik, di atas kesenangan-kesenangan dia, di atas apa yang dia sukai. Dalam tugasnya. Dia harus mampu fleksibel. Kalau Anda senang itu, Anda sudah tepat masuk ke jurnalis, bidang jurnalis. Soal di luar negeri, ya seperti sudah saya bilang, ini masalah cuaca. Kalau di sini musim dingin, wah stres banget ya. Udah kedinginan, keluar harus pakai jaket, mantel, sepatu, dan segala macam. Di Indonesia saya keluar setiap hari pakai sendal. Enak banget. Soal budaya yang harus kita pahami, terutama makanan ya. Wah, kalau kita di Eropa, orang Indonesia itu sengsara ya makan kalau udah dapat nasi. Soal bahasa yang harus kita kuasai. Dan metode kerja yang sangat berbeda dari satu negara ke negara lain. Itulah tantangan-tantangan yang akan kita hadapi pada saat kita bekerja di luar negeri. Dan tentu saja tidak ada ikatan sosial seperti yang ada di Indonesia ya. Kita habis kerja nongkrong di mana gitu. Mungkin di luar negeri kebiasaannya tidak begitu.
orang habis kerja pulang semua, nggak ada yang mau diajak nongkrong. Mungkin ya, tapi itulah budaya yang lain, bahasa yang harus kita pelajari, metode kerja di tempat di mana kita bekerja yang harus juga kita pelajari dan kita kuasai. Mungkin segitu dulu dari saya, dan kita bisa lanjutkan dengan diskusi selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hendra. Dari tadi saya lebih banyak manggut-manggut. Mas Hendra masih ingat kan ya artinya manggut-manggut ini? Pasti perjalanan yang panjang yang sudah dilewati Mas Hendra tadi dari ceritanya, dan ini sudah banyak sekali yang bergabung di kolom chat, tetapi mungkin saya pengen ngobrol dulu dengan Mas Hendra ya. Sebelum di Jerman itu ketika di Indonesia sempat menjadi jurnalis Mas Hendra ya? Belum. Belum. Saya di radio, ya gimana ya? Kita nggak tahu waktu itu ya, apa orang ngobrol di radio itu sudah jadi jurnalis atau belum, tapi saya belum punya produk. Kalau di radio kan hanya mengantarkan lagu, salam ini, salam itu, teleponan gitu ya. Tapi saya sudah ada di media. Tapi saya belum belajar sebagai jurnalis. Ketika di Jerman baru saya menulis untuk media-media di Indonesia tentang Eropa dan tentang Jerman. Dan untuk media-media di Jerman tentang Indonesia dan tentang Asia di media cetak. Ya. Hanya ketika saya mulai tahun 93, saya tidak menggunakan nama asli saya waktu menulis untuk media di Indonesia, karena kadang-kadang saya menulisnya cukup kritis ya. Memang waktu itu situasi yang sangat lain dengan wartawan yang sekarang, bisa menulis tentang apa saja. Gitu. Kalau dulu ya kita harus punya pemahaman tentang kondisi di satu negara. Mas Hendra, kalau di Indonesia ini kan mungkin meskipun sudah puluhan tahun di Jerman, pasti mengamati kan ya bagaimana perkembangan jurnalistik di Indonesia. Nah, di Indonesia itu sampai hari ini tuh masih, mungkin Mas Hendra juga tahu, masih ada kayak jurnalis itu berprinsip bad news is good news gitu kan. Nah, kalau di Jerman sendiri seperti apa Mas posisi jurnalis itu ketika mau memberitakan atau ketika akan memproduksi suatu berita, sebenarnya isu yang bagaimana yang akhirnya diputuskan untuk dipilih? Ini memang hal timbal balik antara media dan publiknya. Jadi setiap media itu punya publik, sebenarnya punya segmen khusus yang dia tuju. Dalam hal Deutsche Welle, kita tidak punya masalah besar karena kita bukan lembaga komersial. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa perusahaan media, kebanyakan media adalah sebuah perusahaan. Jadi kalau Anda bekerja sebagai jurnalis di Kompas misalnya, Anda bekerja di sebuah perusahaan. Perusahaan itu harus punya untung. Dia harus punya profit. Kalau tidak, dia tidak bisa membayar Anda sebagai wartawan. Ya, jadi ada dua hal yang harus kita pikirkan. Perusahaan harus menjual produk, ya, dan kita tidak bisa membuat produk yang tidak dibeli orang. Sekarang tergantung kebijakan perusahaannya dan suasana publik. Sebenarnya apa yang mereka beli? Kalau dibilang di Indonesia itu crime and sex, ya, itu bukan hanya di Indonesia, di banyak negara. Di Jerman tidak. Berita-berita itu kurang laku. Tapi itu sekali lagi tergantung publik dan tergantung dari bagaimana perusahaan media mengedukasi publiknya. Media juga bisa membimbing publiknya ke satu selera tertentu, gitu ya. Memang pasar itu punya segmen. Katakanlah pop musik ya, musik pop. Ada dangdut, tapi tidak perlu semua orang nyanyi lagu dangdut. Ada segmen-segmen tertentu. Misalnya Anda pemusik rock, ya mungkin Anda tidak terjun karena Anda akan bertahan di musik rock. Ya, walaupun musik dangdut itu yang paling laku. Itu tergantung dari keputusan perusahaan. Tapi biasanya di korps jurnalis itu ada satu kebutuhan untuk membimbing publik ke satu format. Kalau tidak, ya tentu saja orang akan mengejar penjualan. Dan kalau mau mengejar penjualan, ya larinya ke sana. Karena itu yang dibilang orang, ini yang dibilang orang ya, yang dibilang orang disukai oleh publik, walaupun belum tentu. Jadi itu hanya sesuatu yang ada di kepala. Di teknologi digital ini masalahnya jadi lebih runyam. Karena apa? Karena kalau saya dulu menjual koran itu dibeli, saya tahu berapa eksemplar yang dijual 100.000, tapi saya tidak tahu berapa orang yang baca. Kalau saya membuat artikel online, setiap menit saya bisa tahu berapa orang yang sudah baca. Jadi selalu ada feedback. Dan akhirnya banyak editor yang mengejar klik, ya, karena menganggap wah itu yang hebat. Kalau saya diklik 200.000 orang, hebat banget saya ya. Dari segi jurnalistik, apa hebatnya gitu diklik 200.000 orang. Cuman ya itu memang drive
market drive sehingga semua pada mengejar klik. Akibatnya bagaimana mengejar klik? Orang bikin judul yang bisa merebut klik, sehingga judul yang heboh nanti beritanya tidak seperti seheboh di judulnya. Tapi kenapa judulnya heboh begitu? Karena bisa mendapatkan klik banyak. Jadi pertimbangannya klik ya, bukan pertimbangan peran dari media. Nah, ini tentu sesuatu yang bisa kita bimbing ya. Kalau kita lihat di undang-undang pers di Indonesia kan ada peran media. Kapan editor bertanya lagi kepada publiknya dan kepada pegawainya, apa sih peran kita? Peran kita itu bukan mengejar klik. Peran media itu ada, tapi itu membutuhkan kesadaran dan selalu diskusi antar korps jurnalis. Betul. Mas Hen, sekarang posisi media itu kan mau tidak mau mengikuti perkembangan era digital ya. Sekarang jurnalistik digital. Nah, kalau di Jerman sendiri seperti apa perkembangan jurnalistik digital? Artinya apakah juga ada citizen journalism? Kemudian kalau di Indonesia kan beberapa media itu saya lihat sekarang ketika memproduksi konten itu kadang mengacu isu yang ada di sosmed untuk menjadi bahan berita. Nah, kalau di Jerman sendiri seperti apa, Mas? Oh, di Jerman tidak. Jadi jarang sekali isu dari sosial media masuk ke mainstream media. Yang terjadi sebaliknya. Memang di Indonesia kecenderungannya terbalik. Betul. Jadi isu yang di media sosial masuk. Tapi itu biasanya satu kecenderungan politik. Jadi itu sebenarnya saya bilang permainan itu jadi terlalu negatif ya. Tapi itu permainan orang politik sebenarnya. Jadi kalau kita lihat setiap mau pemilu, yaitu media sosial itu ramai banget. Karena apa? Politisi mau dipilih. Jadi sebenarnya kalau kita mengikuti tren itu sebenarnya kita mengikuti permainan politisi. Kita tidak mengambil jarak dari politisi. Dan kecenderungan itu ya di Amerika Serikat juga ada. Setiap mau pemilu, wah ramai sekali itu Twitter apa segala. Memang media harus mengikuti perkembangan teknologi. Deutsche Welle juga ada di Facebook. Deutsche Welle Indonesia ada di Facebook. Kita punya Instagram, kita punya Twitter. Tapi perusahaan media yang bangga atas dirinya dan bangga atas produknya itu selalu punya apa yang kita sebut agenda setting. Agenda setting itu adalah menentukan arah diskusi publik. Bukan diskusi publik yang menentukan arah kita, ya, tapi justru media itu yang menentukan arah diskusi publik. Di situ kita mengembangkan strategi, mengangkat isu bagaimana supaya publik membahas isu ini. Jangan sampai media membahas isu yang dibahas publik, itu terbalik jadinya. Bukan agenda setting, tapi medianya di-set. Jadi medianya di-setting oleh kelompok-kelompok orang. Nah, kalau kita lihat misalnya ada kelompok dengan pandangan politik yang mungkin kelompok kecil yang bisa menyetir media, ya, sehingga isu dia dibahas oleh seluruh media. Itu sebenarnya sudah terbalik ya, medianya disetir oleh sekelompok orang, bukan media yang menentukan diskusi publik. Oke, menarik yang disampaikan Mas Hendra. Di Indonesia itu kan begini ya Mas, media-media besar mainstream yang ada di Indonesia itu kan pemiliknya itu kan konglomerasi media dan 80% itu punya afiliasi politik begitu. Jadi akhirnya kita bisa melihat untuk menjadi independen netral itu apalagi ketika menjelang pemilu dan lain-lain itu menjadi nampak sulit gitu. Kalau di Jerman sendiri pemilik media itu seperti apa, Mas? Ya memang ini perbedaan pandangan ya. Sekarang memiliki media adalah urusan perusahaan. Siapa pemiliknya? Isi dari media, jadi yang dibilang konten, itu adalah urusan jurnalis, urusan editorial. Jadi kalau saya misalnya punya uang, mau invest ke rumah sakit, karena rumah sakit untung ya. Jadi saya mendirikan rumah sakit, ini saya pengusaha, tapi kan saya nggak boleh operasi. Apa saya karena pemiliknya saya boleh operasi orang? Kan nggak boleh. Ya berarti sebagai pemilik perusahaan saya boleh ngasih duit, tapi saya tidak boleh masuk ke konten. Saya tidak boleh melakukan pekerjaan di rumah sakit karena saya tidak dididik untuk itu, gitu ya. Nah, jadi ada pemisahan. Saya boleh punya media, tapi saya tidak boleh mempengaruhi jurnalisnya karena saya bukan jurnalis. Hanya pemisahan ini di Indonesia yang tidak dilihat. Jadi di Jerman tidak apa-apa orang memiliki media. Tapi kalau tiba-tiba dia bilang sama editornya, kamu bikin berita tentang ini, kata editor, siapa lu? Lu kan ngasih duit, lu bukan jurnalis. Konten adalah urusan jurnalisme, ya. Konten media adalah urusan jurnalisme. Ada standar-standar jurnalistik. Anda pemilik rumah sakit, Anda nggak boleh operasi orang, periksa orang aja nggak boleh, gitu. Boleh memiliki, karena itu adalah urusan perusahaan. Tapi Anda tidak boleh mengintervensi editorial atau konten. Kalau sudah ada intervensi itu, berarti
sesuatu berjalan dengan salah, sama seperti pemilik rumah sakit yang mau operasi pasiennya. Ya nggak boleh. Gitu ya. Jadi pemesanan itu sebenarnya harus jelas bahwa konten media itu adalah urusan jurnalistik, ada standar-standar jurnalismenya. Memiliki media itu urusan perusahaan, punya duit kasih duit. Seorang investor akan bertanya keuntungannya berapa, itu hak dia. Kalau satu perusahaan media terus merugi, investornya marah. Tapi investor tidak bisa marah kalau perusahaan medianya membuat berita yang tidak dia senangi, karena itu bukan urusan dia. Urusan dia ngasih duit dan mendapat profit dari dari share yang dia kasih. Itu yang bisa dia kritik kalau perusahaannya tidak beruntung, tapi dia sebenarnya tidak bisa mengintervensi konten. Oke, dari sini sebenarnya sudah kelihatan jelas ya perbedaan bagaimana media di Indonesia dan di Jerman.